Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Usolihah dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menceritakan sekilas mengenai bisnis Hirosis Hair Mask. Di sini, studi kelayakan bisnis adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji layak atau tidaknya suatu ide usaha untuk dijalankan. Bisnis yang dianalisa dalam laporan ini adalah bisnis Hirosis Hair Mask. Bisnis ini akan dijalankan di wilayah Jember. Produk Hirosis Hair Mask kami bergerak di bidang kosmetik, merupakan suatu produk masker berbentuk kemasan yang praktis, dan diharapkan produk kami ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen di era sekarang. Karena pada dasarnya keinginan konsumen itu sangat bermacam-macam dan juga sangat bervariatif. Bunga sepatu atau kembang sepatu atau biasa disebut dengan Hibiscus rosaneus L merupakan salah satu tanaman hias berbunga indah yang tumbuh di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Keindahan yang dimiliki oleh kembang sepatu ini terdapat pada keragaman bunga berupa bentuk dan juga warna bunga pada bunga sepatu. Warna yang dimiliki oleh bunga sepatu ini adalah warna kuning, merah, pink, dan juga jingga. Kembang sepatu mempunyai benang sari dan juga putih dalam satu bunga sehingga sering disebut bunga bancing. Serbuk sari merupakan struktur reproduksi jantan yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga yang terbentuk di ruang sari atau teko yang telah dewasa. Jumlah serbuk sari dalam ruang sari sangat banyak dan ukurannya sangat kecil-kecil. Serbuk sari kadang kala terlihat seperti butir-butir tepung yang sangat halus, kering, dan ringan, sehingga mudah sekali terbang terbawa oleh angin. Akan tetapi ada pula serbuk sari yang berlemak, lengket, dan menggumpal sehingga mudah melekat pada tubuh serangga yang mencari nektar bunga. Pemanfaatan bunga sepatu di Indonesia ini saat ini hanya sebatas sebagai tanaman hias saja. Untuk karena itu kita dari kelompok 1 ingin membuat bisnis Hirosis Hair Mask ini menggunakan bahan baku bunga sepatu atau kembang sepatu. Selanjutnya nanti mengenai aspek-aspek akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Novel Fikri dengan NIM 2018-70132 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan produk saya ditinjau dari aspek pasar. Yang pertama, tujuannya sendiri. Tujuan dari analisis aspek pasar adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian usaha Hirosis Hair Mask atau masker rambut yang berlokasi di Rumah Kaliurang, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, dan ditinjau dari aspek pasar sehingga dapat diputuskan atau disimpulkan apakah usaha ini layak atau tidak untuk dijalankan. Selanjutnya, identifikasi pesaing industri. Merawat tubuh sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, khususnya merawat rambut. Disinilah produk kami yaitu Hirosis Hair Mask mempunyai nilai sendiri pada kalangan masyarakat. Karena Hirosis Hair Mask ini menggunakan ekstrak bunga sepatu yang memiliki kandungan vitamin A dan C serta zat mineral yang dapat mencegah rambut rontok dan merawat rambut sehingga rambut menjadi sehat, lebat, dan kuat. Pesaing yang pertama yaitu dari PT Akasawira International Tbk dengan produknya Makarizo. PT Akasawira International Tbk membeli merek Makarizo dari PT Damai Sejahtera Mulia. Saat ini Makarizo memiliki banyak produk tentang kesehatan rambut, mulai dari Makarizo Hair Mask Treatment, Makarizo Hair Energy, dan Makarizo Hair Mask Repair. Makarizo juga selalu mengeluarkan produk-produk serta terobosan terbaru sesuai dengan kebutuhan kesehatan rambut masyarakat. Yang kedua, PT Unilever Indonesia Tbk dengan produknya Tresemme. Tresemme berdedikasi untuk menciptakan produk-produk perawatan dan penataan rambut berkualitas salon. Dengan harga yang terjangkau, produk-produk Tresemme terinspirasi dari salon dan telah teruji kualitasnya. Kemudian yang ketiga dari PT Unilever Tbk dengan produknya Dove. PT Unilever Tbk mempunyai berbagai macam produk kosmetik, diantaranya adalah Dove. Mulai dari Dove 1 Minute Serum Hair Fall Rescue, kemudian Dove Hair Fall, kemudian Dove Nutrishing Oil Care Treatment Mask.
Tidak hanya itu, Dove juga banyak memiliki produk terkait dengan kesehatan rambut dan kulit kepala seperti shampoo dan lain sebagainya. Kemudian pesaing selanjutnya dari PT Kino Indonesia Tbk dengan produknya Ellipse. Brand produk dari Kino ini untuk perawatan rambut. Pesaing selanjutnya yaitu dari PT Kino Indonesia Tbk dengan produknya Ellipse. Ellipse menawarkan varian produk untuk merawat rambut yang indah. Ellipse Hair Vitamin diformulasikan khusus untuk menjaga kesehatan rambut. Produk ini mengandung provitamin B5, vitamin E, dan vitamin A yang merupakan makanan tambahan untuk rambut sehat. Kemudian pesaing yang terakhir yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dan produknya Sunsilk. Sunsilk merupakan sampo perawatan rambut yang diproduksi oleh perusahaan asal Inggris dan Belanda. Sunsilk telah diekspor dari berbagai negara sejak tahun 1959 di 18 negara dan terus memperluas sasaran ekspor di 27 negara sejak tahun 1970 dengan berbagai nama. Pangsa pasar tertinggi Sunsilk terdapat di sebagian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Daftar harga pesaing dari Hirosis Hair Mask yang pertama, produk Macarizo dengan berat 500 gram seharga 90.000. Kemudian yang kedua Dove seberat 100 ml dengan harga 120.000. Kemudian yang ketiga ada Tresemme seberat 300 ml dengan harga 150.000. Kemudian yang keempat Sunsilk seberat 200 ml dengan harga 160.000. Dan yang terakhir Ellipse 120 gram dengan harga 55.000. Gaya hidup masyarakat telah berubah semenjak pandemi COVID-19. Banyak orang yang bekerja dengan cara WFH atau work from home karena keterbatasan aktivitas yang diakibatkan pandemi COVID-19. Keterbatasan aktivitas ini yang membuat masyarakat Indonesia kesulitan dalam merawat tubuhnya, khususnya bagian rambut kepala. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Virchow Hospital di Jerman, stres dan rambut rontok memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Tipisnya rambut akibat stres biasa dimulai di bagian tengah kepala, lalu melebar ke bagian yang lain. Stres juga bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti tekanan akibat melahirkan, jet lag, kurang istirahat, atau terlalu lelah dalam bekerja. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk Hirosis Hair Mask ini memudahkan masyarakat yang memiliki masalah rambut rusak agar lebih lembut dan terawat. Hirosis Hair Mask memudahkan dalam penggunaan dan tidak repot saat membawanya karena dikemas dalam kemasan yang kecil dan praktis. Kandungan dari bunga sepatu yang terdiri dari vitamin A, C, dan mineral membuat pertumbuhan rambut menjadi lebih sehat, lebat, dan kuat. Yang kedua, weakness. Pada beberapa kasus penggunaan Hirosis Hair Mask ini dapat menyebabkan gatal-gatal karena tidak cocok dengan semua kulit rambut. Selain itu, karena produk Hirosis Hair Mask tergolong baru dan belum memiliki nama, maka agak sulit untuk mendapatkan customer. Selanjutnya, opportunity. Produk jenis ini di pasaran tidak begitu banyak. Hirosis Hair Mask merupakan barang keluaran baru yang belum diciptakan sebelumnya oleh produsen lain. Produk kami memiliki peluang pada permintaan konsumen yang menginginkan fleksibilitas. Kemudian yang terakhir, trade. Biaya pengembangan produk relatif mahal karena terdapat inovasi-inovasi tambahan yang membuat harganya naik. Pesaing dari produk masker rambut juga memiliki nama yang besar seperti Unilever, PT Kino, dan lain sebagainya. Selanjutnya, identifikasi peluang pasar. Usaha Hirosis Hair Mask ini memproduksi masker rambut dari pandangan kami yaitu bunga sepatu yang memiliki pesaing saat ini yaitu PT Akasawira Internasional, kemudian PT Unilever, dan PT Kino Indonesia. Pesaing tersebut menjual atau menawarkan produk sejenis namun berbeda dari segi variasi maupun packaging. Pesaing tersebut juga merupakan perusahaan yang besar dan banyak dikenal masyarakat pada umumnya, dan dapat diperoleh data permintaan dan penawaran sebagai berikut. Berdasarkan tabel permintaan dan penawaran dari kelima pesaing yaitu PT Akasawira, PT Unilever, dan PT Kino Indonesia, produk dari PT Unilever mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan PT Unilever telah banyak dikenal oleh masyarakat.
Selain itu juga produknya memiliki banyak varian di setiap mereknya, terutama Hermes, termasuk Dove, Tresemme, dan Sunsilk. Sedangkan produk Makarizo mengalami penurunan di tahun 2018 dikarenakan naiknya beban pokok penjualan PT Akasa Wira International. Dan produk Ellipse mengalami naik turun, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan karena produk dari Ellipse sendiri mudah untuk dibawa kemana-mana dan kemasan yang praktis. Tabel permintaan dan penawaran pesaing di atas dapat dianalisis kembali untuk mencari potensial yang bisa dimanfaatkan oleh Hirosis Hermes, dan berikut merupakan tabel peluang pasar potensial Hirosis Hermes. Berdasarkan tabel peluang pasar potensial di atas, maka dapat diketahui bahwa peluang pasar dari Hirosis Hermes cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga untuk perkembangan bisnis ini sangatlah baik untuk bertanya. Dan berikut adalah tabel perhitungan perkiraan permintaan industri yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Berdasarkan tabel perkiraan permintaan industri di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang Hirosis Hermes dalam memproduksi masker bubuk alami memiliki pangsa pasar yang bagus. Perkiraan permintaan industri setiap tahun pun mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu meningkat sebesar 15% dalam 10 tahun terakhir dari 209.580 unit menjadi 269.909 unit di tahun 2031. Kemudian selanjutnya yaitu perkiraan penjualan proyek. Market share merupakan kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar. Suatu usaha perlu menentukan market share agar dapat menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dalam 1 tahun. Market share dari Hirosis Hermes ditentukan sebesar 2% di tahun pertama dan akan meningkat 2% di setiap tahunnya. Penentuan market share dari Hirosis Hermes dibuat dengan dasar semakin meningkatnya peluang pasar potensial masker rambut di Indonesia, sehingga produk Hirosis Hermes menjadi bagian untuk mengambil potensi tersebut. Kenaikan 2% per tahunnya didasari oleh keunikan dari produk ini, yaitu menggunakan bunga sepatu sebagai bahan bakunya. Dan berikut merupakan perkiraan permintaan Hirosis Hermes untuk 10 tahun yang akan datang. Berdasarkan tabel di atas, Hirosis Hermes memproduksi masker rambut dan varian bunga sepatu dan juga madu yang meningkat setiap tahunnya. Hirosis Hermes mengeluarkan inovasi baru dari segi ukuran atau size dan varian pada tahun 2025. Produksi produk Hirosis Hermes pada tahun 2022 dengan varian original sebesar 4.192 produk. Sedangkan pada tahun 2031, Hirosis Hermes memproduksi varian original sebesar 37.787 produk dan varian madu sebesar 16.195 produk. Varian baru masker Hirosis Hermes adalah aroma, yaitu aroma madu. Bahan baku madu sendiri diperoleh dari Kampung Madu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Madu sendiri memiliki manfaat yang bagus untuk rambut, diantaranya adalah melembabkan kulit rambut, kemudian mengatasi rambut kering dan juga melembutkan rambut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kemal dengan NIM 2018-710-480. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai target pasar. Nah, penetapan target penjualan untuk produk Hirosis Hermes sendiri itu naik sebesar 2% setiap tahunnya. Nah, hal ini dikarenakan produk yang kami buat ini terbilang masih baru dan belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, serta terbatasnya sumber daya manusia, sehingga kami hanya dapat memproduksi sebanyak 4.192 unit masker rambut pada tahun 2022. Hirosis Hermes sendiri memberikan inovasi baru pada tahun 2024, yaitu penambahan varian madu. Penambahan varian ini perlu dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan varian yang lama, sehingga diharapkan dapat lebih menarik konsumen dengan adanya varian yang baru ini. Nah, Hirosis Hermes sendiri menetapkan target pasar yang menggunakan strategi STP, yaitu Segmentation, Targeting, and Positioning. Yang pertama adalah Segmentation. Hirosis Hermes dengan bahan baku utama bunga sepatu merupakan produk masker rambut yang memiliki segmentasi pasar yang cukup luas, sehingga pada segmen ini dikelompokkan berdasarkan 3 segmen, yaitu yang pertama adalah segmentasi demografi. Produk Hirosis Hermes yang kami tawarkan dapat digunakan oleh kalangan remaja hingga dewasa dengan rentang usia 15 hingga 50 tahun.
Produk ini mengandung bunga sepatu yang memiliki manfaat untuk membantu mengurangi rambut rontok, mencegah rambut beruban prematur, mendukung pertumbuhan rambut, serta membantu regenerasi rambut. Nah, produk ini juga cocok digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua ada segmentasi geografi. Nah, produk Hirosis Hair Mask ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang memiliki peluang pasar yang besar seperti daerah Jember, Probolinggo, Banyuwangi, dan Surabaya. Karena di daerah tersebut banyak pelajar, mahasiswa maupun bekerja, dan daya beli masyarakat pada daerah tersebut juga tinggi, sehingga diharapkan akan memudahkan proses perluasan pangsa pasar, yaitu para penggunaan masker rambut untuk mengembangkan usaha kami. Yang ketiga ada segmentasi psikografi. Dilihat dari keinginan konsumen yang ingin merawat rambut mereka dengan menggunakan bahan-bahan alami yang sesuai dan cocok, serta memiliki banyak manfaat. Tujuan Hirosis Hair Mask sendiri adalah menciptakan produk dari bahan bunga sepatu adalah untuk konsumen yang memiliki berbagai masalah pada rambutnya, seperti rontok, pertumbuhan rambut yang lambat, mencegah pengubahan prematur, serta meregenerasi rambut. Yang kedua ada targeting. Targeting merupakan proses evaluasi setiap daya tarik segmen. Nah, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Terdapat 3 hal dalam menentukan targeting, yaitu yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan. Semakin besar ukuran dan segmen produk Hirosis Hair Mask dan semakin tinggi pertumbuhannya, maka semakin cocok untuk dijadikan sasaran pasar. Dan semakin mudah konsumen mendapatkan produk Hirosis Hair Mask. Dalam hal ini, produk Hirosis Hair Mask menentukan segmen produknya yaitu untuk kalangan remaja hingga dewasa dengan rentang usia 15 hingga 50 tahun. Yang kedua ada daya tarik dan struktural. Segmen ini secara struktural menarik untuk dijadikan sasaran. Saat ini Hirosis Hair Mask memiliki pesaing produk sejenis yang lebih dikenal oleh masyarakat seperti Dove, Macarizo, Tresemme, Sunsilk, dan yang ketiga ada tujuan dan sumber daya perusahaan. Produk Hirosis Hair Mask ini dalam menentukan targetnya tidak hanya dari konsumen baru, melainkan pengguna produk masker rambut pesaing. Dalam hal ini, Hirosis Hair Mask akan menawarkan produk tersebut agar konsumen yang menggunakan produk pesaing juga membeli produk kami, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah banyak. Target pada produk ini adalah konsumen dari semua kalangan, karena produk ini bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang ketiga, ada positioning. Produk Hirosis Hair Mask ini diposisikan sebagai suatu produk untuk masyarakat yang membutuhkan hair mask. Nah, produk Hirosis Hair Mask ini terbuat dari bahan alami, yaitu dari bunga sepatu dan madu. Pada produk original, bunga sepatu yang memiliki kandungan vitamin A dan C serta mineral yang dapat mencegah rambut rontok dan merawat rambut sehingga rambut menjadi lebih sehat, lebat, dan kuat serta bervolume. Sedangkan pada varian madu memiliki kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang bisa membuat rambut lembut dan mudah diatur. Masuk ke bauran pemasaran. Berikut ini adalah bauran pemasaran yang digunakan oleh Hirosis Hair Mask, yaitu diantaranya adalah yang pertama tentunya produk. Nah, produk ini mari kita bahas. Yang pertama adalah bentuk produk. Produk ini dikemas dalam bentuk packaging pot cream. Nah, pada tahun 2021 hingga tahun 2024, kami menggunakan kemasan pot cream dengan berat sebesar 200 gram. Desain di bagian depan pot cream menunjukkan logo dari Hirosis Hair Mask. Dan di bagian samping hingga belakang kemasan terdapat cara penggunaan, deskripsi singkat mengenai Hirosis Hair Mask, serta barcode Instagram dari Hirosis Hair Mask sendiri. Kemudian pada tahun 2025 dan 2026, kami memiliki varian madu dengan ukuran 200 gram dengan desain label kemasan yang agak berbeda. Di kemasan sebelumnya, label kemasan tersebut didominasi dengan warna merah. Akan tetapi dalam kemasan varian madu ini didominasi dengan warna kuning sehingga memunculkan kesan madu itu sendiri. Madu kaya akan protein dan vitamin C yang berefek pada percepatan perbaikan rambut serta melindungi rambut dari kerusakan akibat faktor eksternal. Kemudian pada tahun 2027 hingga tahun 2031 kami melakukan perubahan pada logo kami, yakni menjadi lebih anggun namun tetap simple agar lebih mudah diingat oleh konsumen. Perubahan logo ini dibarengi dengan meningkatnya kualitas produk dan pelayanan kami kepada konsumen.
Selanjutnya ada penetapan merek. Nah, produk ini akan diberi nama Hirosis Hermas yang berarti Hibiscus rosaceae Hermas. Nama ini terinspirasi dari nama lain dari bunga sepatu, yaitu Hibiscus rosaceae. Dan Hermas sendiri berarti masker rambut. Untuk memperkuat merek produk ini diperlukan pembuatan logo dan label di botolnya agar konsumen mudah mengenali produk kami hanya dengan mengingat bentuk dan warna dari logonya. Yang kedua, ada price. Berikut adalah tabel penetapan harga produk Hirosis Hermas. Nah, seperti yang bisa dilihat, yaitu untuk kategori original dengan berat bersih 200 gram, kita memiliki keunggulan 1% lebih murah dari harga pesaing, yaitu sebesar Rp105.000. Sedangkan harga pesaing ada di harga Rp115.000. Untuk kategori madu dengan berat bersih 200 gram, kita juga memiliki keunggulan 1% lebih murah, yaitu dengan harga Rp105.000, sedangkan untuk harga pesaingnya adalah Rp115.000. Berdasarkan tabel yang dapat dilihat, produk Hirosis Hermas ini terdiri dari dua varian, yaitu original dan madu. Kami menentukan harga berdasarkan rata-rata harga pasar, yaitu dengan melihat harga produk pesaing serta tingkat keuntungan laba yang sudah kami hitung secara menyeluruh. Harga pada varian original dan madu memiliki akan mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 pada saat dirilis tahun 2024. Berikut ini proyeksi penjualan bisnis Hirosis Hermas selama 10 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2030. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa varian original akan dibanderol dengan harga sebesar Rp105.000 per unit dengan ukuran 200 gram dan varian madu akan dibanderol seharga Rp105.000 per unit. Kedua varian diasumsikan naik Rp2.000 setiap unitnya per 2 tahun dari tahun 2022 hingga tahun 2029. Sedangkan pada tahun 2030, kenaikan kedua varian itu akan naik sebesar Rp3.000 per unitnya untuk mendapatkan profit yang lebih optimal. Pendapatan penjualan yang akan diperoleh adalah hasil dari perkalian antara perkiraan harga jual dan volume penjualan. Selanjutnya adalah place. Produk Hirosis Hermas akan didistribusikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk penjualan secara langsung atau direct selling, kami membuka outlet di tempat produksi. Kami akan mengenalkan dan menjualkan produk ini ke pameran-pameran atau bazar-bazar serta festival-festival kosmetik yang diadakan. Penjualan produk melalui media online seperti Instagram, e-commerce, itu juga akan kami lakukan. Pendistribusian produk Hirosis Hermas sendiri juga bisa menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT Express, dan lain-lainnya bagi yang membeli secara online. Hirosis Hermas sendiri mendistribusikan produknya ke kota Jember pada tahun pertama. Di tahun ketiga, kami mulai mendistribusikannya ke kota Banyuwangi, Probolinggo. Sedangkan pada tahun ke-6, kami akan mendistribusikan produk kami ke Surabaya. Yang terakhir adalah promosi. Untuk menjaga eksistensi produk Hirosis Hermas ini, maka diperlukan adanya strategi promosi. Untuk lebih mengenalkan produk ini kepada calon konsumen yang menjadi target kita dan lebih dikenal oleh masyarakat luas tentunya. Promosi ini dapat dilakukan dengan melakukan strategi promotion mix. Kan berbagai cara untuk mempromosikan produk Hirosis Hermas. Yaitu bisa yang pertama melalui media sosial dan website, Instagram, serta Facebook. Ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui produk ini dan supaya lebih mudah mengaksesnya di mana saja serta kapan saja. Calon konsumen atau konsumen kita dapat mengetahui produk Hirosis Hermas melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, website, dan juga melalui marketplace atau e-commerce, itu melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kedua, kami juga menggunakan paid promote tentunya, yaitu menggunakan jasa selebgram untuk menjelaskan dan memberitahu manfaat dari produk agar para pengikutnya mengetahui dan tertarik pada produk yang kami buat. Paid promote ini kami lakukan untuk menawarkan produk dan menjelaskan kelebihan yang dimiliki oleh produk kami agar para pengikut selebgram tertarik untuk membeli produk kami dan tentunya semakin menambah engagement dari produk Hirosis Hermas. Alasan mengapa kami menggunakan paid promote karena
banyak pengguna sosial media yang tertarik dengan apa yang dipakai oleh selebgram, apa yang digunakan oleh selebgram. Dan brand promote ini salah satu cara pemasaran yang cukup efektif. Biaya iklan menggunakan kuota yang digunakan untuk mengelola media sosial sebesar Rp150.000 dan jasa selebgram yang menayangkan iklan produk Hirosis Hermes di Instastory Instagram dan TikTok dengan biaya sebesar Rp4 juta untuk setahun. Setiap 2 tahun sekali biaya pemasaran tersebut naik sebesar 5%. Telah sampai kita kepada kesimpulan, yaitu dilihat dari pesaing, produk ini juga banyak manfaat dan keuntungannya. Masker rambut sendiri yang terbuat dari bahan utama bunga sepatu dapat membuat rambut lebih bervolume, memperbaiki nutrisi rambut, mencegah rambut rontok, dan memberi kesan aroma wangi pada rambut. Berdasarkan peluang pasar, perkembangan data permintaan dan penawaran, perkiraan penjualan, target pasar, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi, terdapat adanya peluang pasar yang cukup besar pada Hirosis Hermes. Nah, ditinjau dari analisis yang kami lakukan, produk ini cukup baik dari segi permintaan dan penawaran pesaing, cukup signifikan karena permintaan mencapai puluhan ribu dalam kurun waktu 1 tahun. Maka dari itu, jika dilihat dari peluang yang ada dan ditinjau dari aspek pasar, maka usaha ini dapat dinyatakan layak untuk dikembangkan. Baik, selanjutnya di sini saya Novia Dwi dengan NIM 2018710453 akan menyampaikan mengenai analisis kelayakan aspek teknis pada pendirian usaha Hirosis Hermes. Nah, untuk yang pertama, pemilihan lokasi produksi. Kelompok kami, kelompok pertama, memilih di Rumah Kaliurang Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Mengapa memilih daerah tersebut? Karena daerah tersebut dekat dengan bahan baku utamanya, yaitu bunga sepatu. Karena produk kami ini yaitu masker rambut berbahan dasar bunga sepatu. Untuk bahan baku yang lainnya sebagai bahan baku pendukung yaitu minyak kelapa dan yogurt, kami mengambil di pabrik yang berlokasi di daerah Surabaya. Lalu untuk madu, kami mengambil di daerah Probolinggo, yang mana di daerah tersebut terdapat kampung madu yang menghasilkan banyak madu. Nah, kenapa kami memilih madu sebagai bahan pendukung lainnya? Karena pada tahun 2025 nantinya kami akan menginovasi produk kami sebagai varian rasa baru, yaitu rasa madu. Lalu selanjutnya untuk tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kami mempekerjakan orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan juga pekerja keras. Dan selanjutnya ada fasilitas transportasi untuk pengambilan bahan baku dari supplier. Nah, di sini kami berencana untuk menyewa kendaraan. Selanjutnya di sini ada proses produksi yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kami menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah nantinya. Nah, untuk selanjutnya di tahap kedua ada pengolahan bahan baku yang telah disiapkan nanti. Setelah itu juga ada pembuatan kemasan. Setelah proses itu selesai, maka berlanjut lagi di proses ketiga, yaitu tahap pengemasan. Setelah tahap pengemasan selesai, maka berlanjut di tahap terakhir atau tahap keempat, yaitu tahap pendistribusian. Nah, untuk alat-alat yang digunakan untuk proses produksinya ini ada sendok, ada baskom, ada chopper atau bisa dikatakan blender, lalu ada penyaringan, ada pisau, ada panci, ada kompor, lalu ada timbangan digital, wadah, ada tabung gas LPG, lalu ada regulator, selang, lalu juga ada mesin press. Nah, untuk total pembelian peralatan produksinya ini dengan kisaran harga Rp10.670.000. Lalu untuk total depresiasinya sendiri ini dengan kisaran harga Rp5.990.000. Untuk selanjutnya, total pembelian perlengkapan produksi ini harga mengalami kenaikan sebesar 3% per tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2031. Lalu kemudian untuk total perkiraan penyusutan mesin sebesar Rp520.000 dengan keterangan diasumsikan menyusut 10% di tahun yang sama. Karena umur ekonomisnya 10 tahun, maka akan mengalami penyusutan sampai tahun 2031. Lalu yang terakhir untuk untuk biaya perawatan mesin mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya.
Nah, untuk selanjutnya di sini layout fasilitas produksinya, yang pertama di ruang persiapan bahan bakunya, lanjut ke pencucian dan pemisahan bahan baku, lalu ada perendaman bahan bakunya yaitu bunga sepatu, lalu berlanjut di penghalusan dan penyaringan bahan baku tersebut. Setelah itu di pemasakan bunga sepatunya, lalu kemudian di proses pencetakan dan pencampuran dengan bahan baku yang lainnya seperti tadi minyak kelapa, jahe, yogurt seperti itu. Lalu selanjutnya di sini berlanjut ke penyimpanan produk yang jadi beserta kemasannya. Setelah itu berlanjut di proses packing atau proses pengemasan produksinya itu, pengemasan produknya itu. Lalu tahap terakhir yaitu di ruang penyimpanan produk yang siap jadi, yang sudah siap untuk dijual seperti itu. Nah, kemudian di sini ada luas produksi baik itu varian rasa original maupun varian rasa madu dari tahun 2022 sampai 2031, dan untuk varian rasa baru ini madu dari tahun 2025 sampai tahun 2031. Nah, dengan keterangan asumsi persediaan akhir tiap tahun sama dengan 5% tingkat penjualan per tahunnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nida Usolihah dengan NIM 541. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu rekan Novi, mengenai aspek teknis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga pokok produksi, kebutuhan bahan baku langsung atau BBL pada bisnis Hirosis Hairmax. Bisnis Hirosis Hairmax ini terdiri dari dua varian, yaitu varian original dan juga varian madu. Nah, di varian original untuk harga 20.000 per satuan untuk satu unit produk Hirosis Hairmax dengan kapasitas 200 gram bunga sepatu pada tahun 2022 sampai tahun 2031 dan 200 gram pada tahun 2025 sampai tahun 2031. Varian rasa yang lain bunga sepatu dengan perbandingan 50 dibanding 50, maka SP bunga sepatu pada tahun 2022 sampai 2024 adalah 200 gram atau 0,2 kg. Untuk tahun 2025 sampai 2031, maka SP bunga sepatu sebesar 200 gram atau 0,2 kg. Maka dapat diasumsikan harga asumsi naik 3% per tahunnya. Selanjutnya adalah bunga sepatu dengan varian madu. Dengan varian madu ini harganya adalah 30.000 per botol untuk satu unit produk Hirosis Hairmax dengan kapasitas 75 gram dengan mix beras 50 dibanding 50, maka membutuhkan sebanyak 25 gram tambahannya. Jadi SP madu sama dengan 25 gram atau 0,0225 kg. Maka harga asumsi naik 3% per tahunnya. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung atau TKL. Tenaga kerja langsung pada usaha Hirosis Hairmax ini merupakan tenaga kerja secara langsung yang terlibat dalam kegiatan proses produksi. Dan berikut adalah proyeksi jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan pada masing-masing bagian produksi selama 10 tahun ke depan. Tabel tenaga kerja langsung di bawah ini digunakan untuk mengetahui beberapa biaya yang akan dikeluarkan sebagai kompensasi bagi tenaga kerja langsung yang bekerja untuk proses produksi selama 10 tahun ke depan. Jam kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam, yaitu pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Dan lamanya kerja dalam sehari adalah 7 jam per hari. Maka rata-rata pekerja menghabiskan jam kerja formal 36 jam per minggu, di mana hari kerja di perusahaan adalah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik per bulan atau biasanya disingkat dengan BOP. Nah, BOP per bulan pada bisnis Hirosis Hairmax ini terdiri dari biaya listrik sejumlah 672.000, lalu biaya air 300.000 rupiah, biaya telepon 200.000 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa total semua biaya BOP per bulan adalah 1.172.000 rupiah.
Dengan keterangan dapat diasumsikan biaya listrik sebesar 960 per kWh dengan menggunakan 2 mesin dan juga 3 alat yang dipakai selama 7 jam per hari, dan total hari dalam setahun adalah 240 hari. Jadi diperoleh Rp8.064.000. Biaya air diasumsikan setiap tahunnya adalah Rp3.600.000, sedangkan untuk biaya telepon diasumsikan 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Yang terakhir, saya simpulkan bahwa setelah kita melakukan analisis yang ditinjau dari keseluruhan dari aspek teknis, yaitu mulai dari penelitian dan juga penetapan lokasi, lalu proses produksi, proses teknologi, layout, luas produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, serta harga pokok produksi hasil perhitungan anggaran biaya secara keseluruhan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan membuka usaha Hirosis Hermes ini layak untuk dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya mengenai aspek teknis. Semoga dapat diterima dengan audiens dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesempatannya, saya Nisa dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis kami dari segi aspek organisasi dan manajemen. Jadi dalam tujuan aspek kami yaitu adalah mengetahui apakah perusahaan atau bisnis yang akan kami jalankan ini layak mulai dari sebelum pembangunan perusahaan hingga perusahaan tersebut beroperasional. Jadi seperti pencarian lokasi, setelah itu pengurusan legalitas usaha, lalu juga penyewaan dan juga renovasian tempat usaha, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, sampai dengan perekrutan karyawan SDM dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik, yang pertama mengenai lokasi. Jadi setelah kami melakukan survei dan berdiskusi, kami memutuskan untuk usaha kami berlokasi di kota Jember karena yang kami pertimbangkan adalah mengenai bahan baku, yaitu bunga sepatu yang menunjang di sana. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk usaha kami berlokasi di kota Jember. Untuk detail lokasinya ada di Sumbersari, Kaliurang, Jember dengan luas bangunan 85 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya sendiri 101 meter persegi, dan untuk sertifikatnya sendiri sudah bersertifikat SHM atau sertifikat hak milik seperti itu. Lalu untuk layout sendiri kami sudah menentukan terdapat 5 ruangan. Ada ruangan direktur, ruangan para manajer, lalu ada ruang meeting, ruang tamu, dan juga toilet. Untuk kondisi bangunan sendiri, kondisinya cukup bagus, tapi ada beberapa yang harus kami lakukan renovasi. Salah satunya karena memang bangunan awalnya itu sudah temboknya dalam kondisi berwallpaper, jadi kami harus mengganti dan merenovasi beberapa lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah biaya pembangunan proyek. Jadi biaya awal, untuk biaya awalnya totalnya adalah 31.775.400. Nah, itu terdiri dari survei tempat usaha. Jadi sebelum kita menentukan lokasi tadi kita survei. Untuk surveinya sendiri totalnya adalah 210.000, seperti ada biaya transportasi, biaya konsumsi, dan juga biaya fee untuk survei seperti itu. Lalu untuk biaya sewa tempat usaha yang sudah saya jelaskan tadi, jadi sebesar 15.500.000 untuk biaya awalnya. Lalu untuk selanjutnya ada legalitas usaha, legalitas pendirian usaha seperti pengurusan surat SIUP, lalu ada perizinan RT RW, ada pendaftaran merek, dan juga pendaftaran halal MUI. Jadi totalnya adalah 5.250.000 seperti itu. Baik, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita perlu melakukan adanya renovasi karena ada beberapa
part yang harus kita renovasi. Mungkin salah satunya ada wallpaper yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk total renovasinya adalah 1.382.800. Itu terdiri dari mulai dari jasa pembangunan, lalu ada peralatan dan juga bahan-bahan yang menunjang renovasi tersebut. Lalu selanjutnya ada pembelian perlengkapan kantor. Untuk perlengkapan kantor yang kita butuhkan seperti alat tulis kantor, seperti kertas HVS, lalu ada bolpen, lalu kita juga membutuhkan tinta printer dan lain-lain. Itu sebesar 1.239.500. Lalu selanjutnya ada peralatan kantor. Untuk peralatan kantor yang menunjang usaha kami seperti PC, lalu ada printer dan juga peralatan kantor lainnya yang menunjang sebesar untuk total pembeliannya adalah 22.031.000. Lalu yang terakhir adalah pembelian peralatan pabrik. Untuk pembelian peralatan pabrik totalnya adalah 5.990.000 rupiah. Jadi total biaya pembangunan awal pabrik yakni adalah 31.775.400.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riki Raganapta dengan NIM 2018-710-866. Di sini saya dari kelompok 1 dan perwakilan aspek organisasi dan manajerial. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, itu ada struktur organisasi perusahaan, di mana perusahaan Hairmax ini nantinya akan menentukan struktur sebagai berikut. Yang paling atas itu terutama pasti ada direktur yang akan membawai aspek-aspek yang lain, membawai divisi yang lain, ada pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Untuk jenis pekerjaan ini sesuai dengan job desk. Jadi yang pertama, tugas direktur itu menentukan tujuan perusahaan dalam kurun waktu perkiraan risiko jangka pendek maupun jangka panjang, dan memegang wewenang tertinggi dalam penentuan keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan proyek, memiliki tanggung jawab yang besar atas kinerja usaha secara menyeluruh. Tanggung jawab tersebut menuntut direktur untuk mampu menjadi pengawas, controlling, evaluator kinerja pegawai karena hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan produk. Untuk aspek divisi pemasaran itu memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap pemasaran dan penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis tentang progres keadaan pasar sehingga dapat mengidentifikasi langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan melakukan ekspansi atau perluasan pasar dan mencari peluang pada konsumen baru. Untuk bagian produksi memiliki wewenang ataupun tanggung jawab melakukan survei bahan baku kepada pemasok dan bertanggung jawab atas standar kualitas bahan baku yang diinginkan usaha tersebut. Kemudian bertanggung jawab atas seluruh aktivitas proses produksi sesuai dengan standar dan waktu yang ditentukan perusahaan, dan juga bertanggung jawab atas proses pengemasan produk atau packaging yang higienis dan juga menarik sehingga dapat menarik minat dari masyarakat. Kemudian untuk bagian keuangan itu memiliki wewenang maupun kewajiban bertanggung jawab besar atas seluruh proses pengarsipan keuangan yang dilakukan oleh bagian administrasi dalam perusahaan ini, dan kemudian memastikan penyusunan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. Untuk selanjutnya, kami dari aspek organisasi manajerial ada menentukan gaji karyawan 10 tahun yang akan datang. Nah, ini sudah ada tabel biaya tenaga kerja, di mana direktur dengan gaji per bulan kami asumsikan 4.250.000. Ini kami melihat dari data karyawan gaji UMR wilayah Jember. Itu kalau tidak salah
upah minimum regionalnya sebesar Kabupaten Jember pada tahun 2021 itu sebesar Rp2.355.662 per bulan. Nah, untuk gaji direktur sendiri ini kami asumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp250.000 per 2 tahun. Sedangkan gaji pemasaran dan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp200.000 per 2 tahun. Jadi kami telah menyesuaikan dengan data gaji UMR Jember. Nah, itu untuk direktur kami gaji per bulan dengan Rp4.250.000, dimana setiap tahunnya nanti ketemunya ada akumulasi total Rp51 juta. Untuk bagian pemasaran gaji Rp3.500.000 per bulan. Gaji per tahun atau tahun pertama itu ada Rp42 juta tahun pertama dan tahun kedua. Sama tadi juga untuk bagian direktur tahun pertama dan tahun kedua akumulasi total Rp51 juta. Kemudian bagian keuangan itu gaji per bulan kami samakan dengan bagian pemasaran, divisi pemasaran sebesar Rp3.500.000 per bulan, yang nantinya tahun pertama akumulasi total Rp42 juta, dan total gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun pertama dan juga tahun kedua itu ada Rp146.250.000. Itu untuk 1 tahun dan dikali 2. Gaji pada tahun berikutnya itu per bulan mengalami kenaikan. Direktur mendapatkan Rp4,5 juta dan total Rp54 juta pada tahun ke-3 dan ke-4. Untuk bagian pemasaran Rp3.700.000. Akumulasi total tahun ke-3 dan ke-4 itu ada Rp44.400.000. Untuk keuangan juga sama dengan bagian pemasaran. Kemudian bagian direktur pada tahun ke-5 dan ke-6 Rp4.750.000 per bulan. Ketemunya nanti per tahun Rp57 juta. Untuk di tahun berikutnya 5 juta untuk bagian direktur, dan bagian pemasaran di tahun ke-56 ada mendapatkan Rp3.900.000 per bulan. Untuk di tahun 78 mendapatkan Rp4.100.000. Dan bagian keuangan sama dengan bagian pemasaran. Bagian direktur pada tahun ke-9 dan 10 itu mendapatkan gaji per bulan Rp5.250.000, di mana 1 tahun akumulasi Rp63 juta dan bagian pemasaran Rp4.300.000 per bulan. Per tahun Rp51.600.000. Begitu juga dengan divisi keuangan. Dan untuk total gaji di tahun pertama kedua itu ada Rp146.250.000, di tahun ketiga 4 Rp154.700.000, di tahun berikutnya 2 tahun berikutnya Rp163.150.000, di tahun 78 Rp171.600.000, dan di tahun terakhir di tahun 9-10 perusahaan harus mengeluarkan sebanyak Rp180.050.000 untuk menggaji direktur, pemasaran, dan juga bagian keuangan. Dengan asumsi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Indra Jaya Putra, NIM 2018-70757. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang aspek analisis dan dampak ekonomi lingkungan atau ADEL. Dari tujuan analisis aspek ADEL ialah untuk mengetahui kelayakan pendirian usaha Hirosis Hair Max
didirikan di berlokasi di Kaliurang, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Jika ditinjau dari aspek ADEL, ada poin-poin penting, yaitu keberadaan proyek yang mampu memberikan nilai tambahan pada lingkungan perekonomian. Di sini kami mendirikan proyek ini diharapkan untuk memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat serta berbagi keberlangsungan terhadap pemerintah jika ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi. Kita lihat tabel data jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, dilihat kabupaten atau kota Jember, Purbalingga, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Malang. Di sini Jember paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 1.252.343 dan paling rendah Malang pada tahun 2015 sebesar 406.935. Ketika proyek Hirosis Hairmax dilaksanakan, maka akan memberikan beberapa kontribusi bagi masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya yang pertama, dengan adanya proyek Hirosis Hairmax akan dapat membuka lapangan pekerjaan dan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang terdapat di sekitar lokasi produksi. Yang kedua, menambah pendapatan daerah dengan pajak yang dibayar oleh karyawan terhadap pemerintah, syarat pajak maupun pajak yang lain-lainnya dibayarkan dengan pendirian pada proyek ini. Yang ketiga, kami juga menggunakan bahan baku utamanya seperti kembang sepatu yang cukup mudah didapatkan karena kami memiliki beberapa supplier dari Malang. Nah, yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Nah, kami mencoba merubah pola pikir masyarakat bahwa Hibiscus rosensinensis L atau kembang sepatu tidak hanya tumbuh sebagai tanaman hias. Nah, sekarang dapat juga dijadikan sebuah masker, yaitu Hirosis Hairmax, yaitu berfungsi sebagai merawat dan menutrisi rambut agar tetap sehat berkilau. Hal ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana untuk melihat peluang usaha yang akan mengimplementasikannya ke depannya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar. Nah, dengan didirikan proyek penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar proyek ini, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini membantu pemerintah dalam menuntaskan sebuah masalah yang diakibatkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Sehingga apabila terjadi penurunan angka pada jumlah pengangguran, maka dapat mengurangi kecemasan masyarakat yang terjadi. Hal ini dapat menjadi kenyamanan lingkungan dan perekonomian yang lebih terjamin untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan positif atau negatif dari suara, air, udara, tanah, dan limbah. Nah, setiap proyek yang pasti ada menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik itu negatif maupun positif. Apabila tidak melakukan analisis dengan benar, maka dapat berpengaruh kepada lingkungan di kemudian hari. Pertama yaitu dampak terhadap suara. Di sini tidak terdapat negatif pada suara yang dapat mengganggu akan adanya proyek ini, karena suara yang ditimbulkan oleh mesin produksi pada saat memproduksi tidak menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu daerah
yang berlokasi di Kaliurang, Sumbersari, Jember, Jawa Timur ini. Karena mesin produksi berada di dalam suatu ruangan khusus dan proses pencampuran bahan baku agar minimalisir suara mesin. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap tanah. Proses produksi bahan baku yang dihasilkan dari proyek Heroes Hermax ini tidak menghasilkan limbah yang merusak tanah karena limbah pada proyek ini kami alihkan untuk menjadikan pupuk yang berguna untuk masyarakat di sekitar lokasi proyek tersebut. Selanjutnya yaitu dampak terhadap udara. Nah, pada proyek ini merupakan proyek bisnis yang tidak menggunakan mesin dan dapat menghasilkan uap yang berbahaya karena tidak juga membahayakan bagi masyarakat sekitar sehingga tidak merusak ekosistem mengarah kepada sekitar lingkungan dan tidak menyebabkan polusi bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu dampak terhadap air. Dalam proses produksi Heroes Hermax ini sangat membutuhkan air karena untuk bahan baku ataupun mendukung proses produksi Hermax itu. Karena kami memperoleh air bersih dari sumber air lingkungan sekitar produksi. Dalam proses produksi Heroes Hermax akan menimbulkan limbah air yang dikarenakan proses pencucian bahan baku, tetapi limbah air dapat dibuang di sungai sekitar karena limbah air yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan itu. Karena mengingat bahan baku dan alat produksi yang kami gunakan tidak menggunakan bahan yang berbahaya ataupun bahan yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Dalam limbah air yang dihasilkan akan dibuang melalui saluran air yang telah diproses atau dirancang untuk membuang air limbah itu. Nah, selanjutnya itu dampak terhadap limbah. Pada proyek ini merupakan proyek bisnis yang berupa Heroes Hermax hasil pengelolaan yang lebih lanjut sehingga upaya mengendalikan dan mencegah kerusakan dalam pelestarian lingkungan terutama berkaitan dengan bahan baku. Nah, ini adapun menghasilkan limbah dan bahan baku yang merupakan sampah organik yang mudah diuraikan. Nah, maka diperlukan beberapa biaya untuk mengangkut sampah dari bahan baku pembuatan Heroes Hermax dan membayar biaya retribusi sebesar Rp60.000 selama per bulan. Diasumsikan dalam biaya meningkat setiap tahun sekitar Rp5.000, yaitu biaya retribusi pengangkutan sampah pada tahun 2020 sebesar Rp60.000 dan dalam per bulan, sehingga biaya per tahun yaitu Rp720.000 dan setiap tahun meningkat Nah, selanjutnya perekonomian penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Nah, penyerapan tenaga kerja yaitu pendirian proyek Heroes Hermax membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar agar mampu mempunyai kesempatan terserap di dunia kerja dan membuat per kapita penduduk setempat meningkat. Nah, yang kedua yaitu terhadap pendapatan daerah. Pendirian proyek Heroes Hermax dapat menambahkan pendapatan daerah atas tempat proyek yang didirikan. Misalnya, pajak yang dibayarkan karyawan atau pajak lainnya untuk pendirian proyek tersebut. Nah,
selanjutnya yaitu terhadap perekonomian nasional. Pendirian proyek Hiroshi Hermax membantu pendapatan nasional ketika masyarakat menggunakan produk lokal untuk mengurangi ketertarikan terhadap produk impor atau produk luar, maka pendapatan negara juga akan bertambah. Pemerintah mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk impor produk, berfokus untuk mengembangkan produk lokal dan dapat bersaing atau bahkan melakukan ekspor produk, menambahkan devisa negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Yafis Yandardi, NIM 2015-71099. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan aspek keuangan, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pendirian usaha Hiroshi Hermax yang berlokasi di Sumbersari, Jember, Jawa Timur ditinjau dari aspek keuangan. Kemudian kebutuhan dana untuk investasi. Dalam penyusunan anggaran dana investasi awal dikelompokkan menjadi 4. Bagian yang pertama, anggaran prainvestasi. Anggaran prainvestasi merupakan biaya yang dibutuhkan dalam rangka memulai usaha Hiroshi Hermax. Kemudian yang kedua, anggaran aktiva tetap. Anggaran aktiva tetap merupakan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan aktiva tetap dari usaha Hiroshi Hermax. Kemudian yang ketiga, anggaran aktiva lancar merupakan dana yang diperlukan dalam aktiva lancar dari usaha Hiroshi Hermax. Kemudian yang keempat, yang terakhir, anggaran modal kerja awal merupakan dana yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha Hiroshi Hermax pada bulan pertama tahun pertama usaha beroperasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel 66 tentang kebutuhan dana investasi awal bisnis Hiroshi Hermax. Kemudian sumbernya dari data diperoleh dari aspek pasar, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek adil. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keperluan dana investasi awal bisnis Hiroshi Hermax terdiri dari biaya prainvestasi sebesar Rp22.835.800 didapat dari total prainvestasi. Kemudian biaya aktiva tetap sebesar Rp32.701.000 didapat dari total biaya aktiva tetap. Kemudian biaya aktiva lancar sebesar Rp1.239.500. Harga tersebut diperoleh dari total biaya aktiva lancar dan biaya modal kerja selama 1 bulan di tahun pertama sebesar Rp36.998.187. Kemudian harga tersebut diperoleh dari total biaya modal kerja awal. Biaya kebutuhan tersebut ditotal dan didapatkan nilai kebutuhan dana investasi awal Hiroshi Hermax sebesar Rp93.724.487. Kemudian harga tersebut diperoleh dari total biaya prainvestasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel 67, yaitu dimana tentang sumber dana investasi. Sumber tabel kebutuhan dana investasi awal, sumber dari kebutuhan dana investasi awal Hiroshi Hermax. Kemudian berdasarkan tabel di atas, bisnis Hiroshi Hermax memutuskan untuk tidak mendapatkan dana dari utang jangka panjang maupun pendek. Hiroshi Hermax memutuskan untuk memenuhi kebutuhan investasi awal dengan menggunakan modal sendiri sebesar Rp93.774.487. Kemudian yang akan dialokasikan ke modal kerja awal sebesar Rp36.998.187. Aktiva lancar sebesar Rp1.239.500. Biaya prainvestasi sebesar Rp22.835.800. Kemudian aktiva tetap sebesar Rp32.701.000. Kemudian selanjutnya tabel 68
tentang perkiraan posisi keuangan Eurosis Hermax tahun 2022 sampai 2031. Kemudian sumber dari tabel perkiraan posisi keuangan, data dari informasi investasi awal, laba ditahan, arus kas, aspek teknis, serta aspek organisasi dan manajemen. Kemudian hasil analisis tabel posisi keuangan di atas, total aktiva yang dimiliki perusahaan meningkat setiap tahunnya. Di awal tahun 2022 sebesar 99.487.783 rupiah. Hasil ini didapat dari total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas didapat dari modal sendiri dikurangi laba ditahan. Modal sendiri ditambah laba ditahan. Kemudian modal sendiri didapat dari kebutuhan dana investasi bagian total biaya pra investasi. Kemudian laba ditahan didapat dari perkiraan arus kas bagian dividen. Kemudian sampai 2031 hasilnya sebesar 1.362.701.453 rupiah. Kemudian hasil tersebut sama didapat dari total liabilitas dan ekuitas, di mana total liabilitas dan ekuitas hasilnya didapat dari modal sendiri ditambah laba ditahan. Kemudian kas pada tahun 2031 mencapai 3.482.107 rupiah. Hasil tersebut didapat dari kas pada akhir tahun 2031. Kemudian dapat digunakan untuk investasi, memperluas pasar, atau membuat perusahaan di industri yang sama. Kemudian tabel 69 tentang perkiraan laba rugi. Hasil analisis tabel perkiraan laba rugi di atas dapat diketahui bahwa laba bersih yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun ke-10 mencapai 1.556.158.708 rupiah. Hasil tersebut didapat dari akhir tahun laba bersih. Laba bersih hasilnya didapat dari laba setelah zakat dikurangi pajak. Kemudian laba ini dapat digunakan untuk melakukan ekspansi pasar atau membangun perusahaan di industri baru setelah tahun 2031. Perkiraan laba rugi Eurosis Hermax untuk tahun 2022 sampai 2031 memerlukan perhitungan zakat, pajak, dan penjualan aset di tahun 2031. Di tahun 2030. Zakat dikenakan biaya sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan zakat pajak dikenakan biaya sebesar 25% dari laba setelah zakat. Berikut adalah penjualan aset di tahun 2030 menjadi komponen pendapatan non operasional bisnis Eurosis Hermax. Kemudian tabel 70 tentang penjualan aset Eurosis Hermax tahun 2031. Kemudian sumbernya dari aspek OM atau aspek organisasi dan manajemen. Berdasarkan tabel di atas, asumsi penurunannya 30% setiap
tahunnya. Jadi disimpulkan bahwa penjualan aset tetap pada tahun 2030 adalah sebesar 13.031.947 rupiah. Hasil tersebut didapat dari total penjualan aset tahun 2030. Kemudian total penjualan aset 2030 tersebut didapat dari total aset tetap produksi ditambah total aset tetap kantor. Kemudian yang terdiri dari 3.943.500 rupiah penjualan aset tetap produksi dan sebesar 9.070.447 rupiah, yaitu dimana penjualan aset kantor. Kemudian laba bersih yang didapatkan oleh bisnis Hirosis Airmax akan dibagi sebagai dividen kepada para pemegang saham. Aturan dividen ditetapkan oleh direktur dengan aturan persentase dividen di 2 tahun pertama adalah 30% dari laba bersih. Kemudian persentase akan tetap atau meningkat disesuaikan dengan keadaan perusahaan tersebut. Berikut adalah perhitungan laba di tahun dan keputusan persentase dividen di tiap tahun dari direktur. Kemudian tabel 71 tentang perkiraan arus kas dari tahun 2022 sampai 2031. Sumbernya didapat dari laporan laba rugi. Kemudian hasil tabel di atas menunjukkan bahwa persentase dividen berbeda-beda tergantung dari kebutuhan perputaran aset, lancarnya dan kondisi kemampuan laba perusahaan tersebut. Persentase dividen pada 2 tahun pertama ditetapkan sebesar 20%, kemudian sebesar 35% pada tahun 2024. Persentase dividen Hirosis Airmax pada tahun 2026 sampai 2027 sebesar 50%. Kemudian pada tahun 2028 sampai 2029 sebesar 65%, dan pada tahun 2029 sampai 2031 sebesar 80%. Kemudian tabel 72 tentang perkiraan arus kas Hirosis Airmax tahun 2022 sampai 2031. Sumber dari tabel di atas didapat dari laporan laba rugi dan posisi keuangan. Metode laporan arus kas menggunakan metode indirect. Kemudian hasil analisis tabel di atas, saldo akhir dari arus kas Hirosis Airmax ditelah sesuai dengan komponen arus kas yang ada di perkiraan posisi keuangan Hirosis Airmax dari tahun 2022 sampai 2031. Arus kas awal Hirosis Airmax pada tahun 2022 sebesar Rp0. Kenapa? Karena Hirosis Airmax merupakan bisnis yang masih baru didirikan. Arus kas akan bertambah ketika bisnis diberi pemasukan seperti modal sendiri dan laba bersih dari penjualan, serta pengeluaran untuk menyewa tempat usaha, memberikan keuntungan pada pemilik, membeli persediaan, peralatan, dan perlengkapan. Tabel di atas menjelaskan bahwa arus kas awal tahun 2022 sebesar Rp93.774.497 didapat dari
investasi awal di tahun awal yaitu 2022. Kemudian dan arus kas akhir tahun 2031 yaitu sebesar 2.084.402.107 rupiah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Melinda dengan NIM 2018710367. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya, dan saya akan menjelaskan dari segi penilaian investasi dari aspek keuangan. Penilaian investasi itu yang dilakukan menggunakan metode payback period, NPV, IRR, profitability index, dan break-even point. Nah, pada tabel ke-73 ini ada payback period yang dimana kumulatifnya pada tahun 2031 sebesar 10.254.427.349. Nah, payback period itu adalah metode penilaian investasi yang mengukur berapa lama periode yang diperlukan sehingga arus kas masuk sama dengan arus kas keluar sebagai modal saat awal pembukaan untuk sebuah bisnis. Nah, berdasarkan tabel yang sudah dibuat, berarti Hirosis Hairmax proyeknya itu layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel untuk NPV yang dimana rate-nya memakai 7,8% yang hasilnya totalnya itu sebesar 6.170.868,49. Nah, NPV adalah metode di mana penilaian investasi yang mengurangkan nilai sekarang atau present value dari jumlah aliran kas yang dihasilkan selama 10 tahun ke depan dengan dana investasi awal. Nah, NPV ini tuh sebenarnya berfungsi untuk mengetahui apakah arus kas yang didapatkan di masa depan dapat menutupi investasi awal. Maka dari hasil NPV tersebut, bisnis Hirosis Hairmax dikatakan layak untuk didirikan karena NPV-nya bernilai positif. Selanjutnya tabel IRR yang kepanjangannya Internal Rate of Return. Dari total NPV yang sebesar 30%, totalnya 1.780.606,22 yang total IRR-nya sebesar 27%. Yang sebelumnya sudah dihitung dari rate 1 ditambah rate 2 dikurangi rate 1 dikali NPV 1 dibagi NPV 1 plus NPV 2. IRR ini digunakan untuk mengetahui berapa biaya modal yang maksimal diterima atau diambil oleh suatu bisnis. Maka dari hasilnya IRR 27% dikatakan bisnis Hirosis Hairmax layak untuk didirikan. Selanjutnya ada tabel profitability index bisnis yang dimana totalnya sebesar 6.170.868,49 yang investasi awalnya sebesar 93.774.487. Maka profitability indeksnya hasilnya 65,86. Nah, profitability index ini itu rasio atas nilai sekarang atau present value dari
aliran kas yang dihasilkan selama 10 tahun ke depan yang didiskontokan dengan asumsi biaya modal, dalam hal ini adalah biaya margin pada bank syariah. Pendirian bisnis Hirosis Hair Max memiliki nilai profitability index lebih dari 1, yaitu 65,86, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis Hirosis Hair Max ini itu layak untuk didirikan. Selanjutnya ada perkiraan biaya tetap. Nah, ini yang dimana total biaya tetap untuk kedua varian pada tahun 2022 sebesar 440.120.100. Lalu di tahun selanjutnya 908.392.800. Tahun 2024 1.431.576.540. Tahun 2025 1.955.121.280. Lalu tahun 2026 2.548.316.540. Tahun 2027 3.162.205.776. Tahun 2028 3.839.925.600. Tahun 2029 4.530.868.992. Tahun 2030 5.372.560.872. Tahun 2031 6.121.536.120. Lalu untuk total biaya varian original pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, terus mengalami peningkatan. Begitu juga untuk varian madu. Untuk varian madu dimulai pada tahun 2026. Total biaya tetapnya 586.536.384. Lalu pada tahun 2031 sebesar 1.836.460.836.000. Tabel selanjutnya ada break even point. Break even point ada BEP per unit. BEP per unit ini mengalami peningkatan, begitu juga BEP untuk rupiahnya mengalami peningkatan. Untuk varian original mengalami peningkatan, begitu pula untuk varian madu mengalami peningkatan untuk BEP unit dan BEP rupiahnya. Yang dimana BEP ini selalu mencapai titik impas. Varian original minimal terjual 8.020 unit di tahun pertama agar bisnis dinyatakan untung. Nah, pada tahun 2022 penjualan varian original sebanyak 4.192 unit. Untuk varian madu minimal terjual 11.176 unit di tahun pertama rilisnya pada tahun 2025 agar bisnis dapat dikatakan untung. Begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya. Lalu ada analisis rasio keuangan, rasio aktivitas, yang dimana berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perputaran aset tetap cenderung mengalami peningkatan, perputaran persediaan mengalami stabil. Nah, pada perputaran aktiva tetap, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perputaran aktiva tetap Hirosis Hair Max meningkat dan rata-rata periode perputaran aset tetap semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset tetapnya secara optimal untuk meningkatkan penjualan selama 10 tahun.
Untuk perputaran total aset, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perputaran total aset cenderung naik turun tapi tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kas dapat dimanfaatkan dengan baik, namun perlu dioptimalkan sebagai bentuk investasi, ekspansi, dan dividen. Lalu yang ketiga ada perputaran persediaan. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa perputaran persediaan cenderung naik turun. Selanjutnya ada tabel rasio profitabilitas, di mana terdapat gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity. Nah, pada gross profit margin ini itu berdasarkan tabel perhitungan di atas bahwa rata-rata cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2031. Pada tahun 2022 gross profit margin menunjukkan di angka 61% dan pada tahun 2031 di angka 71%. Nah, kenaikan ini diakibatkan oleh kemampuan efisienan perusahaan dalam melakukan operasional produksinya. Selanjutnya ada operating profit margin. Nah, di mana operating profit margin ini itu di atas bahwa rata-ratanya cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga 2031. Nah, pada tahun 2022 operating profit margin ini tuh menunjukkan angka 12% dan pada tahun 2031 di angka 65%. Nah, kenaikan ini diakibatkan oleh kemampuan efisienan perusahaan dalam mengeluarkan biaya penjualan dana administrasi. Ada net profit margin, di mana net profit margin ini juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2022 menunjukkan angka 6,5% dan pada tahun 2031 di angka 37%. Nah, kenaikan ini diakibatkan oleh efisiensi operasional yang meningkat dan penjualan aset di tahun 2031 sebagai pendapatan non-operasional lain. Selanjutnya return on asset. Nah, berdasarkan tabel di atas, return on asset bisnis Hirosys Hairmax mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 29% dan pada tahun 2031 sebesar 1,16%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kas yang produktif akibat keputusan presentasi pembagian dividen. Return on equity. Berdasarkan tabel perhitungan di atas, return on equity bisnis Hirosys Hairmax mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 29% dan tahun 2031 1,16%. Hal ini pun mengakibatkan investor akan mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapatkan return. Nah, kesimpulannya bahwa bisnis Hirosys Hairmax ini pun dikatakan layak untuk dijalankan karena sesuai dengan modal awal yang dimiliki dan selama 10 tahun dapat menghasilkan laba serta mengalami perkembangan yang baik dalam analisis rasio yang ada. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan bila ada koreksi mohon dibenarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.